Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Baik? Ya. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan, kita diberikan kesempatan sehingga kita dapat hadir di sekolah kita ini dalam rangka menuntut ilmu sebagai bekal kita di hari yang akan datang, ya. Untuk itu sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita membaca doa yang akan dipimpin oleh teman kita Ibu Ananda Jusliana. Minta tolong Pak Guru untuk memimpin pembacaan doa sebelum kita memulai pelajaran. Silakan Ananda Jusliana. Baik Pak Guru, terima kasih. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita bersama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Qaditu billahi rabba wa bisma madina wa Muhammadin nabiyya Rasulullahi ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, terima kasih Ananda Jusliana. Selanjutnya, supaya pelajaran kita hari ini tambah berkah, mari kita sama-sama membaca salah satu surah di dalam Al-Quran, yakni surat An-Nas. Ya, mari sama-sama kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ya, baik. Selanjutnya, Pak Guru akan mengecek dulu kehadiran kita semua ya. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Apakah semua hadir? Hadir semua Pak Guru. Ya, alhamdulillah. Berarti kita semua diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga pada hari ini kita dapat hadir semua di sekolah kita ini. Baik, adapun materi kita pada pagi hari ini anak-anak, yakni di bab 4 tentang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan tunduk pada perintahnya. Ya. Materinya tentang sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Oke, sebelumnya pada pelajaran yang lalu, kita telah belajar tentang di bab 3 itu tentang mengenai sholat dan zikir ya. Ya, untuk itu Pak Guru ingin bertanya dulu, siapa yang masih ingat apa pengertian dari sholat? Pak Budi. Iya, siap Pak Guru. Ya. Sholat adalah tiang agama. Kalau Ananda Novianti, coba dijelaskan apa sholat itu? Berdoa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, Pak Guru. Iya, bagus, pintar. Ya. Oke, apa kaitan materi ini dengan materi yang lalu? Ya. Hari ini kita akan belajar tentang sujud ya. Ya. Adapun tujuan pembelajaran kita yakni yang pertama memahami definisi sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Yang kedua, memahami hukum dan dalil sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Yang ketiga, mengetahui sebab-sebab sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Apakah sujud itu? Ya, sujud itu merupakan satu bentuk kepasrahan dan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita menyadari bahwa manusia ini hanya boleh sujud kepada Allah Subhanahu wa taala saja ya. Adapun kepada sesama manusia kita diperintahkan untuk saling menghormati saja ya. Sujud ya tentunya ini sudah sangat lazim dilakukan dalam sholat. Segala macam jenis sholat pasti ada sujudnya ya, kecuali salat jenazah ya. Posisi sujud ini adalah posisi yang sangat ideal untuk kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala.
kita meletakkan dahi kita, tangan kita, lutut kita, ya, itu adalah tanda bahwa kita patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk itu, untuk lebih mendalami materi ini, ya, Pak Guru sudah membagi kelompok, ya. Ya. Kelompok pertama ini ada 3 kelompok ini, ya. Kelompok pertama ada yang akan mereka bahas tentang sujud syukur, ya. Sujud syukur itu ada Arifin, Irma, Jusliana, Rosdiana Dula. Yang kedua yang akan mereka bahas sujud sahwi, ya, itu akan dibahas oleh Anakda Muhammad Nur, Satriani, Budiarjo, dan Rosita. Sedangkan kelompok yang ketiga itu akan mempelajari tentang sujud tilawah, ya, yakni Syukur, Gusniati, Novianti, dan Roh Janatu Alfi. Ya. Silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Ya, namun sebelumnya Pak Guru akan membagikan bukunya. Ya, ini akan kalian pelajari nanti, ya. Jadi fokus kelompok 1 fokus mempelajari sujud syukur. Kelompok 2 fokus mempelajari sujud sahwi. Kelompok 3 fokus mempelajari sujud tilawah. Yang kalian akan pelajari di sini mengenai maknanya, ya, kemudian hukum dan dalilnya, dan yang ketiga apa yang menyebabkan kita sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Oke? Ya. Kemudian nanti satu orang dari kelompok ini akan menjadi ketua kelompok. Ya, ketua kelompok terserah Anda, terserah kalian semua siapa yang kalian pilih sebagai ketuanya. Ya, dari satu orang ini nanti, ya, misalkan di kelompok 1. Kelompok 1 mereka akan menugaskan, ya, ini nanti satu orang untuk pergi ke kelompok 2, ke kelompok 3, ya, untuk mendengarkan materi-materi yang ada di kelompok-kelompok ini, ya. Ya. Dan kelompok ini juga misalkan mereka menugaskan Muhammad Nur misalkan. Ya, jadi Muhammad Nur ini nanti yang akan pergi kelompok 1, kelompok 3, ya. Ya, mendengarkan materi yang disampaikan oleh kelompok 1 dan kelompok 3. Demikian juga di kelompok 3 ini nanti. Misalkan mereka menugaskan Ananda Syukur, ya, Syukur inilah ditugaskan untuk pergi ke kelompok 2 dan kelompok 1 untuk mendengarkan materi dari kelompok 2 dan kelompok 1. Dan teman-teman yang lain ini, ya, tugasnya adalah menunggu teman-teman dari kelompok lain, kemudian menjelaskan materi itu, ya, menjelaskan materi mengenai materi yang diberikan kepada kalian ini, mengenai sujud syukurkah, sujud sahwi, atau sujud tilawah. Ya, setelah selesai semuanya, ya, nanti orang-orang yang ditugaskan ini akan kembali ke kelompoknya. Dan kemudian akan memberikan informasi apa yang mereka dapatkan dari kelompok-kelompok yang mereka pergi akan ini, ya. Ya, kelompok 2, kelompok 1. Begitupun sebaliknya. Ya, setelah itu nanti berdiskusi, ya. Berdiskusi kemudian menyimpulkan materi dan nantinya akan mempresentasikan apa yang telah didapatkan dari baik materi yang mereka dapatkan maupun materi yang mereka dapatkan dari kelompok-kelompok yang telah mereka datangi tadi, ya. Ya, itu barangkali petunjuk dari diskusi kita ini, ya. Ya, untuk itu Pak Guru berikan kesempatan 5 menit untuk membaca, mempelajari materi yang telah diberikan. Setelah itu nanti menugaskan satu orang untuk berjalan menuju kelompok-kelompok yang lain. Ya, Pak Guru berikan kesempatan 5 menit untuk membaca materinya, mendalami materinya. Ya, tidak usah dihafal, ya, dibaca saja. Kemudian, ya, menugaskan satu orang untuk pergi ke kelompok-kelompok yang lain. Yang lain menunggu teman-temannya dari kelompok lain dan menjelaskan materi yang telah didapatkan. Oke, silakan.
Ya, boleh menggunakan buku paket, ya mungkin ada yang membawa HP, boleh mencari materinya di internet ya. Silakan Anda cari, kemudian Anda ringkas sebagai bahan untuk mempresentasikan nanti apa yang telah diberikan. Oke, karena sudah selesai, sudah semua selesai. Ya, silakan. Sekarang menugaskan teman-temannya untuk pergi ke kelompok lain ya. Untuk pergi ke kelompok lain mendengarkan materi yang akan disajikan oleh kelompok yang lain ini ya. Oke, waktunya adalah 30 menit. Ya, silakan. Ya, karena sudah selesai, ya sekarang Pak Guru akan mendengarkan presentasi dari kelompok-kelompok ini tadi ya. Silakan kita mulai dari kelompok 1. Ya, kelompok 1 mewakili 1 orang untuk mempresentasikan materi, baik materinya sendiri maupun materi yang telah didapat dari kelompok 2 dan kelompok 3. Ya, silakan. Ada Pak Arifin, Ibu Irma, Jusliana, Rosdiana Dullah, barangkali ada yang bisa? Ya, oke. Presentasi dari kelompok 1 sudah selesai. Ya, sekarang kita lanjut pada presentasi kelompok 2. Ya, ini mengenai sujud sahwi ya. Silakan dari keempat anggota kelompok ini, ada yang bisa barangkali? Pak Budiarjo. Silakan Pak. Ya, siap Pak Guru. Nanda ya. Ya, sujud sahwi. Sujud sahwi adalah sebuah sunnah yang dilakukan sebanyak 2 kali sebelum salam dalam sholat. Kata sahwi memiliki arti lupa. Amalan ini disebut dengan sujud sahwi karena sujud ini dilakukan ketika lupa dalam sholat. Dengan kata lain, sujud sahwi dilakukan untuk menutup kekurangan saat salat yang disebabkan karena lupa, Pak Guru. Terima kasih. Pintar. Pak Guru kasih bintang sama Nak Budi nih. Oke. Terima kasih. Sekarang kita menuju presentasi kelompok 3. Kelompok 3 silakan mempresentasikan materinya. Semuanya. Ya. Dari keempat ini ya Nanda Roh Janatu Alfi, silakan. Barangkali bisa mewakili teman-temannya. Tentang sujud tilawah Pak Guru? Semuanya, karena ini tadi sudah kelompoknya ini kan sudah pergi semua dari kelompok ini. Jadi tentunya materi ini sudah dikuasai ya, tentang sujud tilawah, sujud sahwi, dan sujud syukur. Ya, dari sujud syukur. Sujud syukur artinya berterima kasih kepada Allah. Yang dilakukan ketika seseorang memperoleh kenikmatan dari Allah dan terhindar dari bahaya. Sujud sahwi dilakukan karena lupa atau ragu-ragu di dalam sholat maupun di luar sholat. Sedangkan sujud tilawah, sujud yang dilakukan karena membaca ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran ketika sholat maupun di luar sholat. Begitu Pak Guru. Oke, terima kasih. Nah, Roh Janatu Alfi. Oke, karena semua presentasi kelompok sudah selesai, maka kita akan menuju pada kuis ya. Kalian akan dengarkan Pak Guru bacakan soalnya, yang tahu menjawab nanti Pak Guru akan beri dia nilai yang bagus ya. Oke, dengarkan. Pada saat salat jemaah, imam membaca ayat sajadah tetapi tidak melakukan sujud tilawah
Maka sebagai makmum yang dilakukan adalah Mengikuti imam, Pak Guru. ya, pintar. Oke, kemudian soal yang berikutnya, betapa senang hati Hazik melihat namanya muncul sebagai juara 1 lomba olimpiade sains tingkat provinsi. Jenis sujud yang tepat untuk pernyataan di atas adalah sujud Sujud Syukur Pak Guru. iya, pintar. Oke. Jadi karena semuanya sudah paham, baiklah Pak Guru akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini ya. Ya, yang pertama coba Anda lihat sujud syukur itu tadi ya, sujud yang dilakukan ketika seseorang memperoleh kenikmatan dari Allah atau telah terhindar dari bahaya. Sedangkan sebab-sebab sujud syukur, ya, yang pertama mendapatkan nikmat dari Allah, yang kedua terhindar dari bahaya atau kesusahan yang besar. Adapun dalilnya, ya, ini hukum dan dalil sujud syukur ya. Ya, bersyukur kepada Allah SWT adalah kewajiban kita sebagai hambanya. Sementara itu, mengungkapkan rasa syukur kepada Allah SWT dengan sujud syukur, itu hukumnya sunnah ya. Ya, sebagaimana hadis Rasulullah SAW ini yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmizi. Kemudian, sujud sahwi. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu di dalam sholat. Sujudnya 2 kali dan dilakukan setelah membaca tahiyat akhir sebelum salam. Ya, adapun sebab-sebabnya, sebab-sebab kita melakukan sujud sahwi yang pertama, lupa tidak melakukan salah satu rukun salat. Ya. Yang kedua, ragu atau lupa jumlah rakaat. Yang ketiga, lupa membaca doa kunut. Ya, ini bagi yang terbiasa kunut. Dan yang keempat, lupa mengerjakan tasawuf awal. Dan yang kelima, kekurangan atau kelebihan jumlah rakaat sholat. Oke, adapun hukum dan dalilnya sujud sawi, ya, hukum sujud sawi itu adalah sunnah. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Ahmad dan Muslim ya. Kemudian sujud tilawah. Ya, sujud tilawah adalah sujud yang kita lakukan ketika membaca atau mendengarkan ayat-ayat sejadah. Ya. Ya. Sebab sujud tilawah ya itu membaca atau mendengarkan salah satu ayat sejadah baik pada saat sholat maupun di luar sholat. Ya, ayat-ayat sejadah di dalam Al-Quran itu ada 15 ya, sedangkan Anda lihat ini semua biasa ditandai dengan gambar kubah di Al-Quran, baik di sisi kiri maupun di sisi kanannya. Dan yang terakhir, ya hukum dan dalilnya. Sujud tilawah, hukum sujud tilawah adalah sunnah sesuai dengan hadis Rasulullah SAW ya, yang diriwayatkan oleh Tirmizi ya. Oke, itulah kesimpulan daripada materi kita pada hari ini. Di pertemuan berikutnya nanti kita akan mempraktekkan ya, mempraktekkan sujud syukur, sujud tilawah dan sujud sahwi ya. Ya, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga anak semua mengerti dan paham dan bisa menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Ya, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Ya, kita akhiri pertemuan dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.